didukung oleh Selamat malam pemirsa, di tengah-tengah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kita harapkan akan menemukan perdamaian, kita mendapat kesempatan bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Top Ekonomi malam ini. Pak Airlangga, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Leonard. Terima kasih sudah diberikan waktu. Pak Airlangga, ini kita sangat yakin ya, sangat berharap perdamaian Amerika dan Iran ini akan tercapai. Mengantisipasi hal ini dan kira-kira dampaknya kepada ekonomi Indonesia seperti apa Pak? Ya, pertama perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi yang jelas perdamaian itu kontribusinya positif terhadap perekonomian. Seberapa cepat kira-kira itu dampaknya akan terjadi Pak? Karena beberapa orang mengatakan seperti misalnya Selat Hormuz, Pak Airlangga, itu butuh waktu untuk kemudian berfungsi normal lagi seperti sebelum perang. Seperti apa Pak antisipasinya Pak? Ya, pertama supply chain tidak direct langsung baik, karena tentu implementasi kan akan dimulai dengan penuh kecurigaan dan stop start diperkirakan akan lanjut. Tapi bagi Indonesia kan transmisinya kan ke harga. Sedangkan transmisi harga kita lihat kemarin harga minyak sudah turun di bawah 80 ekspektasi. Nah, tentu ekspektasi harga yang turun ini harus dilanjutkan dengan kontrak barang yang kita dapat. Biasanya ini lagging, jadi kita dapat barang yang mahal untuk beberapa bulan baru harganya turun. Nah, transmisi itu yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan juga sangat terpengaruh terhadap dunia itu untuk melakukan perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, biasanya kan mereka masih wait and watch. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, ASEAN kita beberapa kali rapat juga, di mana ASEAN itu menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik ini kawasan yang aman untuk investasi. Baik dari segi pertumbuhan di ASEAN masih tumbuh di atas sekitar 4%, maupun market ASEAN plus sekitarnya, China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand relatif lebih aman dan lebih stabil. Keamanan itu apakah kemudian juga akan memberikan kira-kira target-target ekonomi Indonesia Pak hingga akhir tahun ini? Kita sudah mau masuk ke semester kedua Pak Menko. Itu akan seperti sesuai yang perkirakan atau memang mungkin harus ada koreksi atau seperti apa Pak? Ya, pertama tentu dengan adanya perang ini market menjadi tidak bisa diprediksi. Dan juga penurunan akibat perang dan eskalasi harga itu pasti ada. Dan juga pada saat seperti ini kan kebanyakan investor itu menahan diri untuk menjaga kondisi cash flow masing-masing. Nah, bagi Indonesia kita ingin menjaga daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu kemarin arahan Bapak Presiden untuk ke kuartal ketiga pun kita gelontorkan bansos dalam bentuk beras 10 kg dan juga kita menyediakan buffer. Buffer artinya kita sediakan untuk tahu tempe, karena soyabin ini kan seluruhnya kedelai dari import. Jadi kita beri buffer Rp2.000 per kilo, di mana nanti bisa dilakukan operasi pasar oleh Bulog. Nah, kita siapkan untuk 250.000 ton. Kalau bicara soal insentif itu nanti Pak, tapi saya ingin kembali lagi ke kondisi terkini. Bursa Efek Indonesia kan dari awal tahun Pak mengalami tekanan. Tapi kita mendapati bahwa Morgan Stanley Capital Index ternyata masih menempatkan Bursa Efek Indonesia di kategori emerging market, tidak menurunkannya ke frontier market. Seberapa besar dampaknya akan kepada pasar modal Pak dan juga kepada ekonomi kita? Ya, pertama kan pasar modal kita ini kan sudah ada perbaikan terhadap retail market.
Jadi tentu confident kepada retail market ini yang harus didorong. Cuman ada yang kedua, pasar modal kita ini kan adanya pasar modal ini kan untuk membiayai korporasi untuk pasar IPO. Nah itu mungkin yang kita lebih lihat lebih dalam lagi sepanjang semester ini jumlah IPO dengan ketidakpastian kan relatif Berkurang ya? sangat rendah, bukan berkurang. Ya. Sangat rendah. Ya. Ya. Tetapi kan sebetulnya kalau kita lihat global tergantung kembali kepada prospek bisnisnya. Sehingga di global walaupun ketidakpastian tinggi, tetapi ada pasarnya, misalnya pasarnya Elon Musk kan meledak juga dia. Jadi kembali kalau bagi investor pick and choose ini menjadi penting, memanfaatkan kondisi ini. Momentum. Nah biasanya momentum seperti ini baik untuk melakukan ekspansi karena capital goods pasti lagi murah-murahnya karena tidak banyak orang yang beli. Dan saya lihat 1-2 emiten juga melakukan ekspansi, jadi itu juga positif. Kemudian saya lihat di special economic zone yang dikembangkan di Indonesia seperti di Bintan, Galang Batang, kemudian di Kendal, Semarang, dan juga di JP di Gresik, itu hampir sold out. Oh, masuk terus ya? Iya, jadi kita mau melakukan ekspansi di beberapa special economic zone khusus. itu. Jadi ini tempat untuk realignment daripada supply chain juga. Iya, bicara dinamika yang terjadi, kita juga bicara soal dinamika rupiah ya Pak. Beberapa waktu yang lalu kan sempat menyentuh 18.000 dan sekarang beberapa kali Bank Indonesia sudah menaikkan BI rate dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu kebiasaan kalau menaikkan rupiah rate kan harapannya rupiah dijadi delta antara interest rate dolar dan interest rate rupiah mengecil. Tidak mengecil, diperbesar. Iya, supaya lebih untung. Supaya rupiah menarik. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena kemarin sebelum dinaikkan itu jaraknya terlalu tipis. Jadi preferensinya orang lebih menubruk interest dolar daripada rupiah. Nah, sekarang dengan posisi di balik itu diharapkan ini akan mengurangi daripada capital outflow. Tetapi capital outflow itu perlu didukung oleh juga investasi-investasi yang berkualitas. Karena kebanyakan daripada industri keuangan kan lihatnya mid-term to long term. Kalau yang di capital market memang hanya spot untuk cari untung di spot aja. Jadi ya mau naik mau turun mereka bisa mengambil untung. Makanya kemarin kita minta supaya short selling juga ditahan karena yang pasar spekulasi kita kurangi. Kalau melihat kebijakan moneter, fiskal, dan juga keuangan ya Pak, itu kan beberapa tahun lalu menunjukkan lagi komitmen bersama untuk memperkuat rupiah, tapi juga mengejar pertumbuhan ekonomi. Kantor Menko Perekonomian melihatnya seperti apa sekarang Pak? Ya, pertama kerjasama antara fiskal moneter ini udah sangat baik karena kami juga secara temporer bertemu dan kita memonitor dana pihak ketiga yang diperbankan, kemudian penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di market ini sangat diperlukan. Ya, melihat situasi sekarang Pak Erlangga, ada yang mengatakan bahwa multilateralisme itu semakin tergantikan dengan bilateralisme. Amerika Serikat beberapa kali mengejutkan dunia Pak dengan kebijakan-kebijakan dagang yang juga berdampak kepada Indonesia. Bagaimana kemudian Indonesia melihat kerjasama multilateral khususnya OECD ini Pak? Ini kan Indonesia sedang memproses aksesi penuh untuk OECD. Seperti apa kondisi terakhirnya Pak Menko dan apa sih yang akan didapat Indonesia sebagai benefit ya Pak? OECD kan ya semacam klub ekonomi. Terdiri dari market yang besarnya 64 triliun. Nah, Indonesia kan ekonominya 1,5 triliun. Jadi artinya ini sebuah pasar yang sangat besar dan terdiri dari 38 negara. Nah, dengan Indonesia masuk ini harapannya kita menjadi like-minded countries. Artinya country yang punya
filosofi untuk perekonomian yang sama dan regulasi yang setara. Dengan kesetaraan ini maka orang untuk melakukan investasi sesama negara OECD itu risknya akan menjadi lebih rendah. Nah, itulah yang ingin dimanfaatkan oleh Indonesia untuk masuk proses aksesi. Indonesia tidak sendirian karena Thailand ada di belakang kita. Jadi Thailand juga sedang dalam proses. Kemudian saya dengar kemarin dalam pertemuan di OECD meeting itu Filipina dan Singapura sedang melihat-lihat. Jadi artinya kita harus lebih depan dari mereka semua. Baik. Supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan pasar di OECD. Ketidakpastian terus meningkat dan pemerintah juga diminta dan sedang melakukan Pak antisipasi kepada itu. Bagaimana antisipasi itu dilakukan kita akan bahas di bagian berikut. Pak Erlangga dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan saya masih bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, Organizations of Economic Cooperation and Development, OECD Pak. Iya. Tadi Anda sudah katakan bahwa sebetulnya itu adalah usaha Indonesia untuk meningkatkan perekonomian kita juga sebetulnya. Dampak yang signifikan, yang jangka pendek Pak, untuk Indonesia masuk OECD itu sebetulnya apa Pak? Ya, pertama kita punya benchmarking untuk best practice. Jadi kalau dalam bentuk mengeluarkan regulasi, kita ada benchmark yang disediakan oleh OECD, sehingga tidak reinventing the wheel. Ya, kemudian yang kedua, di dalam dunia yang ada yang uniblok, nah kita melihat bahwa sebetulnya dunia sekarang menjadi multiblok. Multiblok? Ya. Jadi multiblok salah satunya tentu kita blok OECD itu salah satu blok yang Eropa base. Karena itu kan dulu negara membangun kembali Eropa sesudah Perang Dunia Kedua. Dan ini dimanfaatkan banyak oleh negara-negara Amerika Latin. Nah, Asia hanya Jepang dan Korea yang memanfaatkan. Jadi Indonesia masuk menjadi negara ketiga. Tetapi dalam era multiblok itu Indonesia juga mendaftar di dalam CPTPP. Trans-Pacific Partnership yang subset dari APEC. Nah, di situ Indonesia memang ada negara-negara Amerika Latin yang khawatir terhadap Indonesia. Jadi mereka berusaha memblok negara ASEAN untuk masuk di dalam CPTPP. Khawatir itu karena takut apa Pak? Terdominasi atau Karena gimana? takut terdominasi. Karena kalau mereka melihat manufacturing base, kemarin tema di OECD itu kita bicara kembali mengenai manufacturing base, mengenai supply chain, mengenai industrialisasi. Dilihat negara di ASEAN ini mempunyai competitiveness yang lebih kuat daripada mereka. Sehingga ini yang membuat mereka khawatir. Selain OECD, kita juga lihat Pak implementasi dari European Union SEPA ya, Indonesia EU SEPA. Itu persisnya seperti apa dan dampaknya ke ekonomi kita seperti apa Pak? EU SEPA sendiri itu kan PDB-nya 21 triliun US dollar. Penduduknya 720 juta dan negaranya ada 23 negara. Jadi itu sebuah blok besar di Eropa, mereka dengan juga pendapatan per kapita yang cukup bagus, tinggi lah, negara maju. Nah, bagi Indonesia ini adalah pasar untuk manufaktur Indonesia. Karena manufaktur Indonesia dan manufaktur Eropa ini berbeda. Jadi kalau mereka mau memproduksi mobil misalnya BMW, Mercedes dan yang lain, market di sini kan sangat premium market. Jadi paling mereka jualan 3.000 sampai 5.000. Kan beda sama mobil sejuta umat yang jualannya 200.000, 300.000. Jadi kita nggak khawatir dengan mereka. Nah, oleh karena itu pada saat implementasi penuh nanti bea masuk barang-barang kita ke Eropa itu 0.
Nah sekarang barang masuk kita ke Eropa itu 10-20%. Pesaing kita yaitu Vietnam itu bea masuknya sudah 0. Sudah Dia nol sudah duluan. duluan punya SEPA dengan Eropa. Jadi bagi Indonesia ini adalah kesempatan yang sangat baik. Barang-barang Indonesia yang ke Eropa itu seperti apa, Pak? Nah sekarang kan tekstil, footwear, elektronik, apparel. Yang sangat dikhawatirkan adalah baja. Karena baja kita kan sekarang ekspor ke Eropa, kemudian ke Amerika. Nah sekarang mereka lagi mau mengenakan kita bea masuk 50%. Oh, Inggris sudah mengenakan juga 50%. Amerika pun 50% untuk baja kita. Nah, dalam perundingan saya bilang kita akan dorong yang namanya TRQ, Trade in Quota. Jadi kita diminta diberi kuota berapa yang bebas daripada 50%, sisanya naik. Nah mereka sendiri memotong kapasitas produksi baja mereka dari 80 juta ke 40 juta. Jadi mereka minta supaya kita juga nurunin ke 50%. Bagi mereka baja itu sesuatu yang sifatnya strategis. Kalau mereka tidak kompetitif di baja, maka peralatan militer, otomotif dan yang lain akan tergantung kepada negara lain. Ya. itu jadi bukan hanya ekonomi semata berarti itu ya? Ada faktor politisnya juga? Politik dan strategi pertahanan. Pak Erlangga, di Prancis juga belum lama Anda mendampingi Presiden Prabowo di Forum France Indonesia High Level Business Council, Pak. Itu ada gelaran Forum CEO Indonesia Prancis, disebut-sebut nilainya 61 triliun rupiah. Ini sebetulnya membahas investasi apa, Pak, antara Indonesia dan Prancis ini? Nah kalau Perancis kan beberapa sektornya terkait dengan pertahanan, tetapi di luar pertahanan kan mereka juga ada ikut dalam pengembangan hilirisasi nikel di Weda Bay. Jadi perusahaan mereka salah satunya adalah Eramet. Nah Eramet itu tinggal mungkin salah satu dari sekian perusahaan tambang karena Eropa sudah meninggalkan industri tambang. Jadi itu yang dibicarakan. Jadi itu beberapa hal yang ikut dibicarakan. Untuk memastikan, Pak, strategi pemerintah Indonesia di tengah ketidakpastian ini ya, Pak Erlangga, kan tadi Bapak sudah katakan mulai ada blok-blok, Pak. Kalau bahasa orang makin bilateral. Jadi hubungan-hubungan dagang itu investasi makin bilateral. Sebetulnya strategi Indonesia sekarang, Pak Erlangga, itu apakah memang lebih mengedepankan multilateralisme saja seperti OECD atau lembaga-lembaga yang lain, atau yang bilateral ini juga dikerjakan juga, Pak, dengan semua negara termasuk negara-negara kuat, Pak? Sebetulnya multilateral, multiblok itu lebih punya kepastian daripada bilateral. Karena bilateral semuanya lebih subjektif. Tetapi yang multiblok itu template-nya lebih jelas. Dan standarnya juga lebih jelas. Jadi Indonesia misalnya dengan Inggris itu kita mau melakukan kerjasama dua opsi, apakah bilateral kita sudah tanda tangan Economic Growth Partnership atau melalui CPTPP. Tapi Inggris sendiri mendorong untuk melalui CPTPP. Jadi kalau CPTPP berarti langsung terhadap 11 negara kita sudah terbuka. Lebih efisien ya, Pak? Lebih efisien daripada kita bicara satu-satu secara retail. Tapi kalau negara-negara yang katakanlah misalnya Amerika Serikat ini, Pak Erlangga. Kalau Amerika Serikat sih dia maunya selalu bilateral. Lah itu dia. Itu berarti tetap dilakukan juga oleh pemerintah, mau seperti apapun preferensi negara-negara partner ini, Pak? Iya, jadi kalau Amerika pasti preferensinya adalah bilateral. Tapi negara lain di luar Amerika, negara-negara Barat, itu mereka terbuka untuk multilateral. Jadi ya kita cari mana yang lebih cepat. Tetapi kita juga dengan negara-negara bekas Soviet, misalnya Rusia, Belarus dan yang lain, juga kita sudah punya perjanjian dan sudah ditandatangan. Jadi itu kita membuka terhadap banyak pasar sebetulnya. Dan banyak opsi juga ya, Pak, ya? Banyak opsi. Pak, belajar dari tekanan yang terjadi kemarin, Pak, saat Amerika dan Iran berkonflik. Ini kan kemudian Indonesia harus mencari alternatif minyak untuk mensuplai Indonesia. Kemudian juga
program-program energi alternatif itu juga sudah mulai dikembangkan. Saat sudah tercapainya perdamaian, apakah usaha-usaha untuk mencari alternatif ini, Pak Airlangga, terus dilanjutkan? Atau memang ya sesuai kebutuhan saja ketika misalnya nanti harga minyak mentah katakanlah Pak, sudah bisa sampai di $60 lagi per barrel, ini baru kemudian Pak? Diversifikasi supply itu selalu penting. Dan itu sudah menjadi pegangan Indonesia dengan berpengalaman di COVID kemarin. Jadi kita tidak boleh menggantungkan pada salah satu negara. Dan kebetulan untuk minyak itu ketergantungan kita terhadap Timur Tengah hanya 20%. Jadi kita sudah mendapatkan alternatif dari negara-negara Afrika seperti bahkan seperti Nigeria, Gabon dan yang lain. Sehingga pada saat ini kita tercekik supply-nya, alternatif lain masih terbuka. Dan pada saat kita bicara dengan Amerika kan salah satu yang kita juga mau tarik dari Amerika adalah supply energi. Jadi bahkan Pertamina sudah melakukan investasi juga di Venezuela. Jadi alternatif selalu terbuka. Jadi kita harus punya kartu yang selalu terbuka. Kalau kartunya tertutup nggak bisa gerak. Tapi dengan kartu terbuka kita bisa banyak mendorong alternatif, dan kita adalah salah satu negara lah yang relatif supply chain-nya aman. Waktu COVID aman, dan mereka juga merasa kalau supply-nya dari Indonesia reliable, dan pada saat perang di Timur Tengah ini juga relatif supply chain kita terjaga. Pak Airlangga, di Timur Tengah perang itu ada yang menganalogikannya sebagai ombak Pak. Dan ombak itu mungkin baru akan sampai ke Indonesia dan bisa menggoyang ekonomi Indonesia, dan pemerintah yang kita tahu sudah menyiapkan stimulus untuk mengantisipasinya. Seperti apa kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, ombak besar ya, yang dianalogikan efek dari perang di Timur Tengah itu Pak, diantisipasi ke Indonesia, dan pemerintah menyiapkan insentif. Apa saja Pak yang sudah disiapkan Pak? Ya, pertama akibat perang itu penjalaran utama itu di harga minyak. Dan Indonesia relatif kalau perangnya 5, 6, 10 bulan aman. Selama rata-rata harga di bawah $100. Dan sekarang relatif harga masih di bawah 80. Jadi relatif aman. Yang kedua, penjalaran di sektor fertilizer terkait dengan food security. Indonesia pun aman karena kita untuk pupuk itu self-sufficient, dan kita bisa ekspor 1,5 juta, dan ini dibutuhkan negara tetangga seperti India, Australia, bahkan negara lain. Jadi fluktuasi harga Jadi fluktuasi gas dan ini semua kita jaga, tidak berdampak. Nah, terkait dengan stimulus kita harus tetap jaga daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam situasi liburan seperti bulan Juni, Juli, nah kita juga meluncurkan program transportasi, diskon transportasi darat, laut, udara yang 30%. Kalau penerbangan kelas ekonomi PPN ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga ini di paket ini kan kita sering lakukan di Nataru maupun Lebaran, kita taruh di tengah. Sekarang di akhir pun Pak Presiden bilang udah kita umumkan dari depan. Jadi kita sudah akan siapkan juga sampai Nataru, di mana ini total stimulusnya dan insentif ini 2 triliun. Tapi ada satu yang baru, yaitu pajak penulis. Jadi pajak Pak? Penulis buku biasanya kan kena pajak juga. Nah, kita kasih sekarang pajaknya final 1,5%. Ya. Jadi ini harapannya kita lebih banyak lagi penulis-penulis untuk bikin buku, dan pajaknya tidak kena 5-30%. Jadi final. Yang kedua, untuk Gen Z itu program magang dan vokasi. Nah, kemarin kita sudah luncurkan 102.000 di
tahun kemarin. Nah, tahun ini diharapkan bulan Juli kita bisa mulai lagi untuk batch berikutnya. Dan ini juga targetnya 100.000 peserta. Dan dalam 6 bulan dia digaji dan pemerintah yang bayarin. Ini magang atau bagaimana, Pak? Magang. Oh, magang. Di korporasi. Oke. Ya, jadi dana yang kita siapin sekitar 4 triliun untuk itu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan vokasi. Vokasi itu diharapkan bisa cepat kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini targetnya 220.000 kepada pekerja SMK. Nah, ini juga baik untuk retraining dari mereka yang terkena PHK. Kemudian bantuan pangan tetap kita dorong. Itu untuk 33,24 juta sampai desil keempat sebesar 10 kilogram. Nah, ini untuk menjaga daya beli dan untuk menjaga inflasi. Sehingga dengan demikian inflasi kita masih tetap jaga dan anggarannya sekitar 17,54 triliun. Plus bantuan untuk subsidi terhadap harga kedelai, bahan baku untuk tahu dan tempe. Nah, deltanya 2.000. Jadi subsidi untuk UMKM tahu tempe di daerah tertentu dan operasinya ini nanti dilakukan oleh Bulog. Rp2.000 per kilogram. Rp2.000 kedelai. per kilogram kedelai. Oke. Jadi ini dana yang disediakan sebesar 500 miliar. Jadi total stimulus yang diberikan untuk transport liburan Nataru itu 2,04 triliun. Kemudian yang untuk magang sekitar 6,26 triliun. Dan untuk bantuan pangan 18,04 triliun. Jadi totalnya package yang kita gelontorin lagi 26,34 triliun. 26,34 triliun untuk semester kedua tahun ini. Iya. Pak, ini menetapkan stimulus ini, Pak. Iya. Itu sebetulnya berdasarkan perhitungan melihat efek dari katakanlah stimulus tahun lalu, Pak, kepada ekonomi Indonesia atau bagaimana, Pak, perhitungannya? Ya, perhitungannya tentu desil 4 ke bawah kita berharap kita tetap berikan stimulus supaya mereka punya daya beli. Dengan mereka punya daya beli, tentunya perekonomian kita bergerak. Desil 4 ini artinya yang paling miskin ya, Pak? Ya, yang 40% terbawah. 40% terbawah. Jadi yang 40 kan penengah, 30%, 20%, 10% yang termiskin. Di samping itu juga kan kita punya paket juga untuk kelas menengah seperti kredit usaha rakyat. Nah, kredit perumahan kemarin juga kita sudah naikkan pagunya menjadi 50 triliun. Nah, ini juga kalau perumahan kan salah satu sektor yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Jadi ya kita dorong 50 triliun karena ini penyerapannya cukup baik. Karena ini bisa untuk renovasi rumah dan yang lain. Ya. Kalau melihat, Pak, ada juga kita baca dari insentif itu untuk insentif impor LPG dan bahan baku plastik 2,25 triliun. Ini persis karena memang harga minyak mentah kemarin sempat spiking atau bagaimana, Pak? Ya, karena harga crude naik, refinery kan butuh crude. Nah, pada saat crude naik, kemarin ada salah satu pabrik yang declare force major. Iya, di Banten tuh ya? Ya, jadi pemerintah mengambil alternatif. Kalau dia force major kan kita bahaya untuk makanan minuman seluruhnya pakai packaging. Betul. Dampaknya kemana-mana tuh, Pak? Dampaknya kemana-mana dan itu dampaknya terhadap inflasi. Oleh karena itu alternatif daripada crude adalah LPG. Nah, LPG biasanya biaya masuknya 5% kita nolkan. Nah, sekarang dalam hal yang sama untuk industri packaging untuk beli bahan baku juga kita nolkan untuk periode 6 bulan. 6 bulan itu dari kapan, Pak? 6 bulan dari sejak diberlakukan. Oh, oke. Ya, jadi ya katakanlah dari bulan ini dan itu dilakukan beberapa negara yang lain juga. Ya. Jadi nanti kalau kondisi sudah normal kita kembalikan. Itu tidak lagi diberikan. Ya. Pak, ini juga ada insentif untuk menurunkan biaya masuk impor suku cadang pesawat besarannya 500 miliar rupiah. Ini maksudnya kenapa ini, Pak? Ya, kenapa? Pak, karena sekarang kan suku cadang pesawat ada bea masuknya. Nah, dengan bea masuk nol nanti harapannya nanti
harga tiket pesawat dan yang lain juga ikut turun. Jadi tidak langsung hanya dengan PPNDTP, tetapi untuk mereka operation and maintenance itu juga dipermudah dengan biaya masuk mal. Setiap kali ada insentif tentunya kan ada dampak ya Pak Erlangga. Kalau belajar dari tahun lalu Pak, itu sebetulnya dampaknya itu lebih kepada memberikan bantalan sosial supaya tidak banyak masyarakat yang turun kelas ekonominya, atau seperti apa Pak? Sebenarnya target utama insentif? Pertama, target itu adalah kita membuat bahwa masyarakat seluruhnya punya akses terhadap pangan. Oke. Nah, itu yang minimal terjaga. Dan yang kedua tentu sektor produktif tetap bisa bergerak dengan stimulan tadi LPG, kemudian juga bahan baku plastik. Yang ketiga kita jaga inflasi. Karena kan kalau pada situasi seperti ini yang biasa naik duluan adalah inflasi. Jadi itu yang juga kita jaga supaya tetap dalam range 2,5 plus minus 1% sesuai dengan APBN. Nah dengan demikian juga kita juga jaga daya beli masyarakat termasuk juga untuk traveling. Dengan demikian kita berharap ekonomi Indonesia yang 54% tergantung domestik ekonomi ini betul-betul bisa kita jaga. Jadi kita jaga market dalam negeri dulu. Ya, Pak, ini terkait dengan pangan, tadi Pak Erlangga sudah sebutkan ada insentif untuk makanan. Tapi kan kita mendapatkan informasi dari BMKG Pak, bahwa Indonesia, bukan hanya Indonesia, negara kawasan kita itu menghadapi ancaman El Nino Pak. Di hari-hari belakangan ini kita sudah merasakan panas sekali, dan bahkan BMKG memprediksi El Nino itu dari Juni bisa jadi sampai akhir tahun ini dan berlanjut tahun depan. Banyak yang khawatir Pak Erlangga bagaimana dampaknya kepada produksi pangan, khususnya padi atau beras. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya masih bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Erlangga, ketidakpastian itu kelihatannya sudah jadi tema dunia hari-hari ini. Saat kita melihat perubahan iklim, itu diprediksi oleh BMKG Pak, El Nino akan dan sudah kena ke Indonesia, dan diperkirakan dari Juni sampai akhir tahun 2026, bahkan sampai 2027. Kekhawatiran orang adalah dampaknya kepada produksi pangan, khususnya beras, padi. Ini sudah diantisipasi oleh pemerintah seperti apa Pak? Ya, pertama El Nino, La Nina ini kan pernah juga dihadapi Indonesia. Di 2022, 23, 24, di mana pada waktu itu produksi berasnya anjlok. Nah oleh karena itu sekarang penting untuk meningkatkan produksi selama cuaca mendukung. Nah tentu kalau nanti kekeringan kita harus lihat beberapa daerah pertanian, dan yang beberapa langkah yang pernah dilakukan adalah dengan pompanisasi, jadi mengangkat air dari sungai. Nah itu beberapa itu tentunya beberapa peralatan itu masih tersedia untuk mengantisipasi El Nino. Jadi secara keseluruhan produksi pangan khususnya padi Pak atau beras itu akan tetap aman sampai akhir tahun 2026? Ya tidak, kita lihat fluktuasinya pasti ada, tetapi terus kita jaga. Dan kedua penting bagi Bulog untuk menjaga gudangnya, karena jangan sampai stok beras tinggi yang kita punya kualitasnya turun. Jadi itu penting juga. Itu penting juga. Ya. Dan itu juga salah satu yang diantisipasi oleh pemerintah ya Pak, dengan memberikan insentif. Pak, terkait dengan kondisi geopolitik yang terakhir, kita juga ada di tengah persaingan dengan negara-negara tetangga Pak. Ini belum lama Pak Erlangga sudah mengatakan bahwa minat investasi asing ke Indonesia itu masih terjaga. Tapi kita juga melihat ada beberapa perusahaan Pak, ada 2 perusahaan dari Jepang yang katanya, ini menurut Pak Said Iqbal,
itu sedang memikirkan untuk memindahkan pabriknya ke tetangga kita Pak, Vietnam. Bagaimana pemerintah menjalin komunikasi Pak dengan khususnya existing investor Pak? Ya. Jadi pertama survei dari JETRO itu lembaga Jepang untuk ekspor, itu mereka sudah survei di berbagai negara ASEAN. Itu hasilnya negara yang menghasilkan keuntungan tertinggi itu Indonesia. Oh, jadi itu suatu hal yang positif di ASEAN ya? di tingkat ASEAN. Oke. Kedua, kalau kita lihat ketersediaan lahan, kemudian ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan harga listrik yang kompetitif, relatif Indonesia lebih kuat. Nah, memang next investasi berikut adalah yang sifatnya digital. Nah, digital itu reliability untuk renewable energy. Nah, Indonesia juga sebetulnya kuat untuk renewable energy. Yang kedua, ketersediaan air karena dia butuh pendinginan dan lahan. Nah, di tiga itu juga Indonesia kuat. Makanya sekarang Singapura butuh renewable energy dari Indonesia dan sedang dalam pembicaraan bagaimana kita mensuplai. Nah, Johor walaupun dia membuat special economic zone untuk itu, tetapi ketersediaan listriknya juga terbatas. Jadi mereka sedang membuka pembicaraan bagaimana kalau kita bikin three-way investment. Jadi Singapura, Malaysia dan Indonesia invest di beberapa wilayah ini untuk invest sama-sama dan kembangkan sama-sama. Jadi memang minat investasi dalam negeri dan luar masih terjaga di Indonesia dan pemerintah terus mengkomunikasikan ini juga Pak? Iya. Termasuk kepada existing investor? Kita termasuk dengan existing investor dan juga termasuk dengan negara-negara lain selalu kita lihat apa yang mereka berikan di dalam mereka punya special economic zone. Bahkan Cina pun kan kita ada kerjasama two countries twin parks. Jadi apa yang diberikan di sana kita berikan juga di sini dalam fasilitasi yang sama. Ya, Pak, ini untuk merangkum pembicaraan kita, Pak Menko, ketika kita melihat kondisi geopolitik di Timur Tengah yang tadi sudah Anda jelaskan berdampak kepada harga minyak, tapi juga berdampak kepada dolar juga kepada Indonesia. Apakah pemerintah masih tetap melihat ada ancaman seperti ini ke depan? Karena kita sebelum terjadi konflik di Hormuz kan kita tidak pernah tahu Pak bahwa itu akan terjadi. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini supaya tekanan yang terjadi ketika rupiah sempat sentuh 18.000, harga BBM pun harus dinaikkan yang non subsidi ya Pak, itu bisa terantisipasi di kemudian hari Pak? Pertama, dunia tidak mungkin bisa diantisipasi. Karena unpredicted ya Pak? Unpredicted. Jadi tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Kan kita nggak bisa memprediksi para pemimpin berbagai negara ini yang abrupt ya, yang tahu-tahu muncul. Tetapi kita bisa belajar dari perang Ukraine, di mana pada waktu itu juga kenaikan harga minyaknya, kenaikan harga gas, kemudian kenaikan makanan juga tinggi. Jadi dari situ kita belajar untuk mencari alternatif supply. Nah, dengan demikian kita bisa mengantisipasi perang di Timur Tengah ini. Nah, justru dengan adanya perang Timur Tengah ini ada kesempatan untuk Indonesia mempersiapkan financial center. Ini blessing in disguise ya Pak? Ya, karena di dunia ini financial center sedikit. Jadi kalau di sana Dubai itu kuat dengan dananya 600 sampai 800 miliar dolar, sedangkan Singapura tetangga kita itu dana yang dikelolanya 5 sampai 6 triliun dolar. Jadi kalau Singapura sendirian kan nggak ada alternatif. Nah, oleh karena itu Indonesia sedang menyiapkan untuk financial center. Dan kemarin arahan Bapak Presiden kita sudah lihat yaitu di Bali. Tinggal nanti regulasinya yang kita siapkan. Nah, sekarang juga sedang dalam pembahasan untuk kita buatkan undang-undang khusus untuk financial center. Secara sederhana Pak, apa sih sebetulnya financial center itu dan dampaknya untuk Indonesia dan untuk kita Pak rakyat Pak? Financial center adalah tempat
bagi mereka untuk melakukan investasi, dan mereka percaya dengan sistemnya, mereka percaya dengan hukumnya, seolah-olah dana pensiun mereka bisa disimpan di sana dan dilakukan investasi tanpa takut kehilangan mereka punya aset dan tanpa takut kehilangan ketidakpastian terhadap investasi. Nah, itu sekarang mereka kalau bahasa umumnya mereka kan kebanyakan financial center tuh di negara-negara yang dulu di kolonial oleh Inggris. Oh, oke. Nah, itu kan berarti common law gitu. Iya. Nah, sedangkan kita kan Civil law. civil law. Iya. Tetapi ke depan ini antara civil dan common ini sudah terjadi Berkelindan. ya Iya. terintegrasi. Nah, itu yang kita akan siapkan sehingga kepercayaan tumbuh menjadi alternatif dari Singapura. Sedangkan di Bali sendiri kita sudah siapkan dengan special economic zone. Salah satu yang mereka minta kan healthcare-nya first class. Dan kita sudah siapkan di Sanur healthcare-nya yang first class, di mana global dokter juga bisa praktek di sana. Jadi situasinya sangat mendukung, tinggal kita siapkan saja. Dan ya karena adanya perang kan orang takut juga dengan adanya perang. Jadi cari negara lain yang quote unquote lebih aman. Nah, ini yang kita akan tawarkan. Terakhir sekali Pak Erlangga, secara singkat satu kalimat Pak, Anda melihat ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini dan juga di tahun depan Pak, itu seperti apa Pak? Ya, pertama kita ekonomi Indonesia dasarnya solid dan usahanya kuat. Jadi resilient. Jadi Indonesia ekonominya resilience, makanya kita akan terus dorong agar selain resilience nanti bisa memakmurkan masyarakatnya. Baik, itu menjadi kata kunci dari pembicaraan kita malam ini, Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak untuk waktu Anda. Selamat malam Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi malam ini. Ini adalah perbincangan khusus saya bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.